Pergi ke sungai mencari ikan, meminjam kail dari Pak Tani. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin di Zoom Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da subuh ini, yaitu uraian Al-Quran Surah Yasin ayat ke-68 sampai dengan ayat ke-69 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping beliau adalah Bunda Hastuti Rostianingsih. Lebih dahulu, mari kita sapa dengan hormat Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya, apa kabarnya Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ini. Alhamdulillah, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Buya beserta keluarga tercinta, juga kepada seluruh keluarga besar Al-Hasani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sapa juga Bunda Hastuti Rostianingsih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, segar sekali dengan kerudung pink tuanya Bu Hastuti. Semakin cantik dan segar. Alhamdulillah. Bunda sudah siap mendampingi Buya pagi ini ya untuk menguraikan ayat Al-Quran? Insya Allah Bu Heni. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan dan kita simak sesi uraian gramatikal ini. Untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada Buya dan kepada Bunda Hastuti. Silahkan Buya. Syukran Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nanti atuh Bu setelah pengajian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana li-dzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kita rahmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah juga bagi kita menghindar dari larang-larang Allah. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan, aktivitas kita berjalan baik. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, insya Allah. Allah berikan kita kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadapnya nanti. Seolah Allah bicara pada kita, wahai hambaku, perbanyaklah amal untuk menghadap nanti. Karena bekal terbaik menghadap Allah adalah amal soleh dan takwa. Kemudian pada pagi hari ini, yang tidak kalah penting adalah nikmat bersama Al-Quran. Orang-orang lain sibuk dengan dunia, tapi Bapak Ibu semuanya Allah berikan kelonggaran sehingga kita punya banyak waktu untuk Al-Quran. Dan nikmat ini hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan. Insya Allah kita termasuk dalam. Selawat beri salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, role model kita, suri teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, beliau mengatakan, baiti jannat, rumah tanggaku laksana surga. Bagaimana beliau sebagai seorang tetangga,
bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, dan banyak lagi yang lainnya. Semoga kita berjumpa dengan beliau nantinya di Yaumul Hisab, dan beliau pun mengaku kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surga Allah. Dan di surga kita juga mohon kepada Allah agar beliau, Allah berikan kepada kita tetangga. Sebab kita nanti berharap kita tetangga beliau di surga Allah. Nah, apa yang menjadi andalan kita? Apa modal kita? Kok senekat itu doa kita? Modal kita hanya satu, yaitu cinta kepada Quran. Karena kita cinta kepada Allah, karena cinta kita pada Rasul, kita cinta kepada Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Dan Allah tidak pernah berubah janji. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Bu Astuti Rostianingsih. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wah, cerah amat pagi ini Bu Astuti kayaknya. Kayak umur 13 tahun. Kalau boleh tahu Bu Astuti, kapan Bu Astuti masuk ke Al-Hasani? Juni 2022. Alhamdulillah. Ini tampil ke berapa nih Bu Astuti? Insya Allah ini yang ke-6, Ustaz. Wih, pecah rekor ke-6 ya, alhamdulillah. Makin lama makin enak tampilnya Bu Astuti ya. Makin lancar ya. Amin. Nah, sekarang kalau tiap sehari-hari Bu Astuti, berapa lama waktu yang Bu Astuti aku yang berikan kepada Quran untuk membaca dan menerjemahkan Al-Quran itu? Berapa hari porsinya? Bisa 4-5 jam, Ustaz. Wih, 4-5 jam ya. Dia udah nganggur soalnya udah pensiunan. Oh, iya. Jadi sekarang kalau baca Quran itu apa yang terasa, Bu Astuti? Yang terasa itu nebak-nebak, Bu. Ini KKS KKL, ini KKSAD, oh ini artinya ini. Tapi kalau nggak tahu artinya buka kamus lagi. Ya. Gitu. Tapi kalau satu ayat, Bu Astuti pernah nggak coba? Satu ayat dibaca, kira-kira ada nggak yang lancar semuanya? Yang tanpa buka kamus lagi? Belum ada, Ustaz. Belum ada ya? Coba ada. Vocabnya yang masih minim, Ustaz. Nah, coba nanti latihan sekali acak ayat, latihan. Berapa buah yang tahu. Kemudian nanti ada satu saat ibu buka ayat, nggak perlu lagi lihat kamus. Catat ayatnya. Insya Allah. Oke, Bu Astuti ya. Sudah siap? Waktu dan tempat sepenuhnya saya persilakan kepada Bu Astuti. Silakan Bu Astuti. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang kita terima, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan waktu, sehingga kita dapat dipertemukan di pagi hari ini dalam acara kajian ba'da subuh melalui sarana Zoom Al-Hasani. Selawat dan salam Allah tak lupa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Ustadz Hadi Rizal Al-Hasani sebagai penyusun metode Al-Hasani sekaligus sebagai pengajar dan pembimbing belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani
yang dengan sabar, telaten dalam membimbing kami-kami. Yang saya hormati, pertama, Ibu Hajah Evi Maiselma, sebagai pembimbing kelas kami, yang dengan kelembutannya, kesabarannya, membimbing kami-kami yang sudah kadang tell me atau telat mikir karena faktor U, pesertanya adalah uti-uti atau nenek-nenek semuanya. Yang kedua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pembimbing belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, pembimbing tahsin Al-Hasani yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Berikutnya, tak lupa kepada Bapak Budiana yang mengajak saya bergabung di keluarga besar Al-Hasani. Semoga keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu Allah selalu memberikan sehat walafiat, usia yang berkah, rizki yang berkah, bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Terakhir, yang selalu saya banggakan, sahabat-sahabat calon penghuni surga, di kelas Senin, Selasa, Jumat pagi menjelang siang, terutama Pak Yayan satu-satunya bapak-bapak di kelas kami, bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh, semoga selalu istiqomah. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil uraian Al-Quran Surat Yasin ayat 68 dan 69 dengan metode Al-Hasani. Baiklah, sebelum diuraikan, akan saya bacakan dahulu Surat Yasin ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Surat Yasin ayat 68 akan saya penggal menjadi 12 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua man, penggalan ketiga nu'ammir, penggalan keempat hu, penggalan kelima nunakis, penggalan keenam hu, penggalan ketujuh fi, penggalan kedelapan al-khalqi, penggalan 9 a, penggalan ke-10 fa, penggalan ke-11 la, penggalan ke-12 yaqiluna. Baiklah, akan saya lanjutkan uraian masing-masing penggalan. Penggalan 1, huruf wa, huruf bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 2, man, bentuknya huruf bermakna, di sini sebagai huruf syarat. Sifatnya mensukunkan KKSAD kalimat syarat dan KKSAD jawab syarat. Artinya barang siapa. Penggalan ketiga, nu'ammir.
Bentuknya KKSAD, cirinya diawali dengan nu dan harokat doma pada huruf terakhir. Karena nu'amir awalnya adalah nu'amiru. Nu'amir sebagai kalimat syarat tadi disukunkan oleh man. Jadi nu'amir. Pelakunya nahnu, akar katanya amaro, polanya fa'ala. Artinya kami akan panjangkan umur. Bisa dilihat di halaman 970 Munawir. Penggalan keempat hu, bentuknya kata ganti, di sini sebagai objek, artinya nya. Penggalan kelima nunakis, bentuknya KKSAD. Awalnya adalah nunakisu. Di sini nunakis sebagai jawab syarat. Sifatnya disukunkan oleh man sehingga menjadi nunakis. Ciri dari KKSAD-nya diawali dengan nu dan harokat huruf terakhir akar kata domah. Pelakunya nahnu, akar katanya nakasa, polanya fa'ala. Artinya kami akan membalikkan. Bisa dilihat di halaman 1462 Munawir. Penggalan keenam, hu, kata ganti, di sini sebagai objek, artinya nya. Penggalan berikutnya, penggalan ketujuh, fi, bentuknya huruf jer, artinya pada. Penggalan ke-8, bentuknya kata benda yang berasal dari kata kerja atau KBKK. Cirinya diawali huruf jer fi dan diawali alif lam. Akar katanya kholako. Kata bendanya kholkun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya kejadian. Bisa dilihat di halaman 120 Kamus Mahmud Yunus. Penggalan ke-9a, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-10, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-12, yakiluna, bentuknya KKSAD, cirinya diawali ya dan di akhir kata ada wawu sukunna. Pelakunya hum, akar katanya ngakola, polanya fa'ala. Artinya mereka memahami. Bisa dilihat di halaman 275 Mahmud Yunus. Arti keseluruhan. Surat Yasin ayat 68 secara gramatikal. Dan barang siapa kami memanjangkan umurnya,
kami pasti mengembalikannya pada kejadian. Maka apakah mereka tidak memahami? Kita lanjutkan ke ayat 69. Sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Surat Yasin ayat 69 akan saya penggal menjadi 17 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua ma, penggalan ketiga alamna, penggalan keempat hu, penggalan kelima asy'ara, penggalan keenam wa, penggalan ketujuh ma, penggalan kedelapan yambaghi, penggalan ke-9 la, penggalan ke-10 hu, penggalan ke-11 in, penggalan ke-12 huwa, penggalan 13 illa, penggalan 14 zikrun, penggalan 15 wa, penggalan ke-16 Qur'anun, penggalan ke-17 mubinun. Baiklah, saya lanjutkan uraian masing-masing penggalan. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga alamna, bentuknya KKL. Cirinya huruf terakhir dari akar kata berharokat fathah, yaitu na. Menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya alima. Polanya fa'ala. Artinya kami telah mengajarkan. Bisa dilihat di halaman 277 Kamus Mahmud Yunus. Penggalan keempat hu, bentuknya kata ganti, di sini sebagai objek, artinya nya. Penggalan kelima asyi'ra, bentuknya kata benda yang berasal dari kata kerja sebagai objek tunggal. Cirinya diawali alif lam dan di akhir akar kata berharokat sukun. Karena asyi'ra awalnya adalah syi'run. Dia sebagai objek maka berubah menjadi asyi'ra. Akar katanya sya'ara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya sair. Bisa dilihat di halaman 199 Kamus Mahmud Yunus. Penggalan keenam wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kedelapan yambaghi, bentuknya KKSAD,
Awalnya harusnya yambagiyu, karena di akhir kata huruf siyah maka tidak diberi harokat. Pelakunya huwa, akar katanya bago, polanya infa'ala. Artinya sepatutnya. Bisa dilihat di halaman 69 Kamus Mahmud Yunus. Penggalan ke-9 telah, bentuknya huruf jer, artinya bagi. Penggalan ke-10 hu, bentuknya kata ganti, di sini sebagai objek, artinya nya. Penggalan ke-11 in, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak lain. Penggalan ke-12 huwa, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-13 illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan 14 zikrun, bentuknya KBKK atau kata benda berasal dari kata kerja. Cirinya huruf terakhir akar kata berdomah tain, berharokat domah tain. Akar katanya zakaro, kata bendanya zikrun, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun, artinya pelajaran. Bisa dilihat di halaman 134 Kamus Mahmud Yunus. Penggalan berikutnya, penggalan 15. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 16, Qur'anun, bentuknya KBSL atau kata benda superlatif. Dilihat dari pola kata bendanya fu'lanun. Cirinya akhir kata ada domah tain, yaitu di nun. Akar katanya qoro'a, kata bendanya Qur'anun, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lanun, artinya bacaan. Di sini adalah Al-Quran. Bisa dilihat di halaman 335 Kamus Mahmud Yunus. Penggalan terakhir, mubinun, bentuknya kata benda pelaku aktif atau KBPA. Cirinya diawali mu dan di akhir kata ada domah tain, yaitu nun. Akar katanya bayana, berubah menjadi bana. Ini termasuk di kaidah 1 huruf siyah poin 2. Pada akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga bayana, ya-nya berubah menjadi alif, ba-nya menjadi panjang, bana. Bisa dilihat di modul halaman 30. Pola kata kerjanya afala. Pola kata bendanya muf'ilun. Mubinun awalnya adalah mubyinun. Harokat ya diberikan kepada ba, harokat sukun ba diberikan kepada ya, sehingga menjadi mubinun.
maka pola kata bendanya adalah mufngilun dari mubyinun. Artinya yang nyata. Bisa dilihat di halaman 76 Kamus Mahmud Yunus. Arti keseluruhan surat Yasin ayat 69, dan kami tidak mengajarkannya syair, dan tidak sepatutnya baginya, tidak lain kecuali dia sebagai pelajaran dan bacaan yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana Bos Tuti? Alhamdulillah sedikit bohong Ustadz. Ketahuan gurunya kayak tenang. Santai. Itu apa kata kuncinya bisa santai itu Bos Tuti? Tipsnya itu biar teman-teman tahu. Kuncinya Hah? maka ini kuntu minadzolimin. Oh, itu aja doa ya. Nah, Tipsnya kalau Bos dari Tuti Bu Evi, Pak habis Ustadz. baca Quran, Bos Tuti ya baca Quran, kemudian katakanlah tahu semua artinya. Apa yang terasa pada saat tahu artinya? Bangga lah Ustadz. Nah, Enggak pasti. ya. Kenapa Bahagia. kita belajar dari dulu? Ini belajarnya udah tua. Tapi nggak ada kata terlambat kan. Mudah-mudahan. Itu sampai Nah, jam 7 Ini ya. Bu Astuti banyak teman-teman di Saya mau ini biar menambahin backgroundnya. offline sekarang ini. Kira-kira kalau Ibu Astuti diberikan sedikit kata menyampaikan yang ini tips yang pada satu teman-teman lagi. di sini, apa yang Bu Astuti sampaikan? Pada sahabat-sahabat calon penghuni surga, insya Allah mudah-mudahan jangan ada kata malas, jangan terpengaruh usia. Ya. Walaupun kita usia sudah di atas 90, insya Allah kalau Allah mengizinkan, tergantung kepada niat kita. Benar-benar niat kita benar enggak mau belajar. Kalau mau, insya Allah Allah memudahkan. Karena di dalam Al-Quran sesuai dengan jargon kita, Al-Quran itu mudah, mudah, dan mudah. Asal istiqomah terus. Ya. Lawan itu kata malas. Ya. Lawan itu yang istilahnya mengganggu. Kita lebih baik wudhu, mendekat, membaca Al-Quran, mentadaburi, mengulik-ngulik artinya. Insya Allah kekurangan kita jadi banyak sekali. Kalau kita menyadari kekurangan kita banyak, kita usianya sudah tinggal menunggu untuk bekal nanti di akhirat, pasti kita akan semangat. Amin. Aja. Jadi teman-teman yang baru masuk, jangan ada kata malas. Oke. Itu Bu ya, pesan Bu Astuti bagi teman yang baru masuk, jangan ada kata malas, yakinlah bahwa Quran itu mudah. Terima kasih Bu Astuti ya. Syukron. Mudah-mudahan Bu Astuti istiqomah bersama Quran. Amin. Baik, Amin. Bapak Ibu semuanya, tadi Bu Astuti sudah bagus sekali, tenang sekali. Kalau bahasa satu guru banget itu ya. Jadi kalau dulu nerangin kayak muridnya kayak gitu, aduh, ini pasti sekolahnya punya pelajar teladan semua se-Indonesia ini. Baik Bapak Ibu ya, saya tambah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Waman nu'amir. Nah di sini terbuka Aman. saja. Nu'amir. Dan barang siapa, paman barang siapa, nu'amir, kami panjangkan umurnya. Nu'amirku, dipanjangkan umurnya. Pasti tua. Bisa jadi umurnya lebih dari Nabi ya, 70, 80. Artinya Bapak yang berusia 70 ke atas sekarang sudah masuk kelompok ini nih. Paman nu'amirku, dan barang siapa kami panjangkannya, nunakisku, kami kurangin ya. Kami kurangin apa dikurangin? Fil khalqi, kejadiannya, kekuatannya. Tadinya matanya terang, sekarang mulai kabur ya. Tadinya telinganya nyering, sekarang mulai agak sedikit hambatan. Tadinya kulitnya kencang, kendor. Jadi dikurangkan. Itu sunatullah.
Siapapun orangnya, siapa orang yang betul-betul lepasnya ketuanya dikurangi kejadian. Untuk apa itu? Afala ya'qilun, agar mereka berpikir. Maka Nabi berpesan, gunakan usia mudamu setelah kamu. Maka pada saat kita muda, gunakan muda kita sebaik-baik. Ya, usia muda kita sebaik. Karena nanti pada saat tua, kejadian dikurangi. Tapi bagi kita yang tua, ya sudah. Baru sekarang kita sadar, ya jalan aja terus ya. Lakonin apa yang terbaik, lakukan yang terbaik. Nah, ini untuk pesan yang muda-muda. Ya. Kalau yang muda, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai tua nanti misal. Bagi yang sudah tua, ya lakukan yang terbaik. Afala yakin, apakah tidak mereka berpikir. Kemudian, wama alamna, dan tidaklah alamna kami mengajarkannya syi'r. Syi'r, karena dituduh. Nabi Muhammad dituduh oleh orang syair. Jadi tidak syair. Kemudian, wama yang barilah, dan tidaklah pantas baginya. Dia tidak pantas baginya dituduhkan dulu kan zaman Nabi Muhammad apa itu orang berpantun bersyair banyak sekali situ. Tapi tujuannya kebanggaan. Jadi wama yang bagi lagu. Nah, Allah jawab in huwa illa. In illa itu tidak melainkan. Melainkan dia zikrun wa Qur'an mubin. Peringatan. Wa Qur'an mubin dan bacaan yang nyata, yang jelas, kebenaran yang jelas. Jadi Al-Quran itu bukanlah syair, bukan juga, tapi dia nilai sastra tinggi sekali. Itu bukan syair. Nah, jadi dia adalah peringatan bagi kita yang nyata. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dengan membaca Quran memperingatkan diri kita. Untuk apa? Untuk selalu dekat sama Allah. Andai saja kita paham Quran, kita sudah akan pasti insya Allah otomatis dekat bersama Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya sesi konteks dan ayat surat Yasin, surat ke-69, 68, dan 69, baik gramatikal ataupun konteks secara sepintas. Dan nanti akan dijelaskan oleh Ustaz dengan detailnya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Bu Astuti Rustianingsih, sangat mumtaz sekali. Mudah-mudahan Ibu tetap istiqomah bersama Quran dan bersama teman-teman. Dan pada umumnya seluruh keluarga besar ASN. Kita sudah merupakan satu keluarga besar. Kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Tidak ada perpisahan. Bersama-sama nanti di Padang Mahsyar, bersama-sama kita juga nanti menuju surganya Allah, dan di surga kita minta coupling sama Allah. Kita sambung setelah kita lagi di surga. Dan apa andalan kita? Ya lagi-lagi cinta Quran. Mungkin kita tentu paham semuanya, tapi rasa cinta kita kepada Quran itu yang mengikat kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih, dan kami kembali. Kalau ada yang salah, tentu datang dari kami karena sedang belajar ya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada Bu Heni Purwani, kami kembalikan untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu Heni Purwani. Baik, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang senantiasa mengharap ridho Allah. Demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran surah Yasin ayat ke-68 sampai dengan 69. Yang disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirah. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada